Oke, halo semuanya, Bayu di sini. Dan gimana kabar teman-teman yang ada di rumah? Tentunya sekarang sedang kumpul keluarga ya, karena kita kan sedang merayakan namanya Hari Raya Natal dan menyongsong Tahun Baru. Oh ya, selamat Natal buat teman-teman yang ada di rumah yang merayakan bersama keluarganya. Dan di video kali ini aku mendapatkan sebuah produk lagi yang dapat kita review. Ternyata masih ada ya produk-produk dari China yang tentunya secara harga lebih terjangkau dan juga ternyata secara kualitas juga nggak kalah sih dengan merek dari Eropa maupun dari Jepang. Nah, kali ini aku mendapatkan sebuah lensa fix dari merek Yongnuo 50 mm, bukaannya sampai 1,8, dan ternyata harganya nggak mahal-mahal banget dibandingkan dengan lensa asli dari Sony. Ya pasti tentunya, tapi ini bisa jadi sebuah lensa buat teman-teman yang lagi nyari atau lagi belajar atau punya budget yang terbatas untuk mendapatkan lensa bokeh dari Sony tentunya. Ini APS-C ya teman-teman, dan juga untuk lensa E-mount. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita masuk di pembahasannya. Check this out. Oke, jadi ini adalah penampakan dari boxnya. Untuk harga dari Yongnuo lensa 50 mm f1,8 ini aku kemarin sempat beli di Tokopedia, harganya itu cuma 1,6 sih ya. Jadi range harganya itu antara 1,6 sampai 1,8 tergantung dari sellernya. Dan juga yang pasti dia ini dapat garansi resmi ya, karena beli baru bukan second. Dan kalian bisa lihat di atas ini ada tulisannya YN50 mm f1,8 8S atau BS DADSM Standard Prime Lens. Kemudian ada spesifikasinya dari yang DSM, kemudian ada bukaannya diafragma 1,8, kemudian quick EF autofocus silent jadi nggak berisik. Kemudian di sini kalian juga bisa lihat kalau bisa diupdate untuk firmware-nya, dan juga untuk jarak minimalnya adalah 0,45 meter dari objek. Dan kalian bisa lihat di sini untuk mountnya pakai E-mount, framenya APS-C, filter size-nya 49 mm, dan hood segitulah LH52T. Sebelah belakang seperti ini juga. Dan marilah kita coba untuk dibuka. Jadi ini adalah lensanya, dan juga untuk hoodnya dapat satu paket. Kemudian ada manual book atau buku panduan dalam bahasa Mandarin, dan juga ada bahasa Inggrisnya. Kemudian ada lagi garansi warranty card atau kartu garansi. Oh, ada satu lagi kecil, nggak tahu ini apa ini namanya, quantity QC pass, quality control pass ya, jadi sudah lolos uji klinis. Dan ini adalah lensanya. Di sini tertulis YN50 mm f1.8S DADSM. Di sini ada untuk USB-nya, colokan USB untuk update firmware dari lensa ini. Ada softwarenya ya teman-teman. So, itu tadi adalah mungkin sedikit ya untuk unboxingnya, dan langsung aja kita masuk di hasil pemotretannya, baik siang, foto, video, ataupun nanti juga malam, foto dan video. Langsung aja kita masuk, yuk.
Gimana menurut teman-teman yang ada di rumah untuk hasil beberapa sampel foto dan video dari Sony A5000 yang dipadukan dengan Yongnuo 50mm f1.8? Kalau aku pribadi, kalau dilihat dari sampelnya ya, itu aku cukup terkejut sih. Kalau dari harganya pun ya, Yongnuo memang salah satu merek yang cukup diapresiasi ya, karena dia juga sering atau mengeluarkan beberapa produknya untuk Canon juga, Nikon. Setahu aku cuma itu sih, nggak tahu kalau yang lainnya. Dan ini ternyata Sony pun dia juga mengeluarkan. Mungkin dia tahu ya kalau Sony itu harga untuk lensanya juga cukup nggak ramah di kantong, jujur aja sih. Jadi emang kalau dari itu tadi, kualitas dari foto, kemudian dari suara motornya, motorik dari lensanya pun nggak berisik kalau aku lihat ya. Aku dengar juga itu, karena memang nggak seperti lensa-lensa jadul manula itu kan pasti ada suaranya krek 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 seperti itu. Jadi kalau ini aku rasa sesuai dengan spesifikasi yang dia tawarkan, dia nggak berisik alias silent. Jadi worth it lah untuk kalian coba, kalian miliki. Harganya juga cukup murah kok, cuma 1,6 sampai 1,8 tergantung dari seller yang kalian pilih tentunya. Untuk linknya yang aku pilih atau yang aku beli itu nanti aku kasih di deskripsi tentunya. Dua alasan yang kalian bisa pertimbangkan ketika kalian ingin meminang untuk lensa Yongnuo ini. Kalau aku dari aku ya, yang pertama itu tentunya dari harga, karena cukup murah, terjangkau. Kedua, mungkin dia juga garansi. Dan yang ketiga, tambahan bonus satu lagi alasannya, untuk kualitas dia nggak bisa dipermainkan juga teman-teman. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. 3 alasannya juga sudah aku sampaikan, mungkin nggak terlalu jelas karena memang itu subjektif dari aku pribadi. Oke, nama aku Bayu, see you on next video, bye bye.